Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Karena malam hari ini di tempat biasa Abi mengisi kajian, kata pengurusnya hari hujan lebat, maka malam hari ini tidak mungkin kita ada pengajian. Untuk itu sepakat tadi dengan Umi, jangan sampai kosong. Hal-hal baik yang sudah biasa kita lakukan jangan sampai dihentikan. Itulah prinsip Abi. Yang putri bisa ke sini melihat. Itu kelas berapa? Kelas 9. 8. Kelas 9 ke sini. Cepat, kita sudah mulai ini. Nah, malam hari ini kita isi ta'lim kita setentangan hal-hal yang sudah rutin, yang sudah biasa kita lakukan, tetapi ada di sana sini kekhilafan, kekeliruan, ketidaktepatan atau sengaja malahan melakukan itu. Antara lain adalah ketika berzikir, ketika berdoa, dan juga masih ada dalam salat yang terkesan bermain dia dalam salat. Salah satunya yang salat dekat Abi tadi, sudah Abi tegur. Maka kita coba kembali menasihati. Kami berdoa mudah-mudahan nasihat-nasihat yang kami sampaikan ikhlas dari hati. Mudah-mudahan antum terima pula dengan hati, bukan hanya dengan telinga dan tuli. Karena nasihat itu sangat berguna, sangat berharga. Secara bahasa nasihat itu adalah maknanya bersih. Bersih, murni. Maka dikatakan dia nasihat karena orang betul-betul bersih. Niatnya, maksudnya, tujuannya agar orang yang dinasihatinya juga bisa jadi baik. Itu salah satu makna kebahasaan di samping makna lain. Yang pertama dulu, tadi Umi melapor. Sebelum pengajian nanti tolong dikoreksi anak-anak kita yang perempuan. Sebenarnya kapan kita memulai bergerak dalam salat? Ketika salat berjamaah. Karena ada di antara kita baru saja imamnya membaca Allah, dia sudah bergerak. Atau baru saja imamnya membaca Sami'a, dia sudah bergerak. Tergesa, terburu. Ketahuilah bahwa tidak boleh kita mendahului imam. Siapa yang mencoba-coba mendahului imamnya, nanti akan ditukar kepalanya oleh Allah menjadi kepala keledai. Salatnya bisa dianggap batal. Lalu kapan kita mulai bergerak? Ada nanti namanya takbir intikal. Intikal itu maknanya perpindahan. Takbir yang diucapkan
untuk berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Takbir itulah isyaratnya. Kecuali ketika bangkit dari rukuk dan mengakhiri salat. Dua itu yang tidak takbir. Ketika kita bangkit dari rukuk, tasmi' namanya. Sami Allahu liman hamidah. Ketika mengakhiri salat, salam. Selebihnya berpindah dari rukun satu ke rukun berikutnya dengan takbir. Bernama adalah intiqal. Sedangkan takbir pembuka namanya takbiratul ihram. Ini lebih tegaskan lagi. Terutama yang di samping habis salat tadi. Coba dengarkan yang di samping habis salat tadi. Salat itu kalau sudah kita mulai dengan mengucapkan takbir, haram, tidak boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya boleh. Itu makanya namanya ihram. Takbir yang kita baca, dengan kita baca takbir kita sudah masuk ke suasana, kepada keadaan di mana kita berdialog, beraudiensi, bermunajah, berbisik, meminta, berzikir, berdoa, berlindung kepada Allah. Suasananya sudah beda. Maka haram, ihram, ini takbir yang mengharamkan, takbir yang tidak bolehkan sesuatu yang sebelumnya boleh. Maka jika takbir sudah tidak boleh lagi berjoget, bergerak-gerak, mempermain-mainkan sesuatu. Mana tadi? Coba. Berani saja mengangkat tangan dengan Nabi tadi. Siapa? Mana dia? Oh, masih bermain dia kiranya. Ada perhatikan. Perhatikan ya. Ketawa juga. Memang sudah biasa ketawa dia. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, haram. Ihram itu mengharamkan, tidak bolehkan. Tiba di umrah, tiba di haji, jika seseorang ketika sesampainya di miqat makani, lalu diucapkannya labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ketika itu dia sudah haram. Bernama dia ihram. Dia sudah ihram. Orangnya muhrim. Artinya dia sudah terlarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya boleh. Kalau dilanggarnya bisa terbayar dam atau fidyah atau malahan batal umrah dan hajinya. Itu maka bernama dia ihram. Tiba di salat namanya juga ihram, takbiratul ihram. Ada dengar? Siapa namanya? Namanya siapa? Jibril. Nama luar biasa. Jibril namanya. Jibril dari mana? Pasaman Barat. Coba sini dekat Ustaz Jumadi ini. Supaya dengar bagus. Cepat supaya jangan terlambat. Sudah gagah ganteng anak ini. Jibril. Saksikanlah ini Jibril. Jibril manusianya. Bukan Jibril malaikat ya. Duduk Ustaz dekat Ustaz Jumadi. Dekat Ustaz Jumadi sana. Tahu Ustaz Jumadi? Bagus. Ya, Jibril.
Jibril manusia ya, perhatikan ini. Kalau sudah takbir Allahu Akbar, tidak boleh, terlarang. Istilahnya haram, istilahnya. Kan ihram mengharamkan, tidak boleh kan melakukan sesuatu yang sebelumnya boleh. Bergerak-gerak, mutar-mutar tangan, kuku, teriak ya. Kuku. Ini sampai Abi tahu lah Abi. Lalu pertanyaan tadi, kapan kita mulai bergerak? Disebutkan dalam beberapa kitab yang kita pelajari. Salah satu kitabnya adalah Al-Fiqhul Manhaji, atau apa namanya, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kita mulai bergerak ketika membaca takbir. Takbir itu dibaca ketika mulai bergerak sampai nanti sebelum tiba di rukun berikutnya. Habis sebelum sampai ke rukun berikutnya. Kalau salat sendirian. Dan jikalau dia imam. Sekarang Abi coba contohkan. Kita coba mempraktekkan atau mencontohkan. Ambil ya. Sekali ini perhatikanlah supaya jangan terulang lagi. Ya, perhatikan ya. Ini kocok ya. Tidak apa-apa. Bisa melihat ke sini? Bisa? Putri bisa nampak? Kalau kita salat sendirian, mau rukuk kita takbir ya. Buat angkat tangan, Allahu Akbar, selesai. Sami Allahu liman hamidah, selesai. Jangan baca setiba di rukuk. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada orang seperti itu? Kalau dibaca ketika sudah rukuk, menjadi bacaan rukuk dia. Namanya intiqal. Takbir yang dibaca ketika apa arti intiqal? Berpindah. Fahim? Kelas 7? Bori, ada faham? Nah, duduk dekat Ustaz Hendra. Bori, tahu Ustaz Hendra? Makhluk halus tu jangan jauh-jauh duduk, nanti tak nampak. Abilah lagi ya. Begitu juga ketika mau sujud. Perhatikan. Ketika mau sujud, ke bawah, dari i'tidal ke bawah. Wah, jangan tiba di sujud. Kalau mau ke bawah, Allahu Akbar, habis dia. Jangan lakukan ketika di sujud. Banyak orang begitu. Ke bawah dia berjoget. Allahu Akbar katanya, tiba di sujud. Maka menjadilah dia bacaan sujud.
Fahim? Begitu juga tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ada orang melakukan seperti ini? Sami Allahu liman hamidah. Baru dibaca Rabbana. Berarti dua bacaan i'tidal. Itu bagi yang salat sendirian. Tetapi kalau kita berimam, dengan ini. Berimam, pertama kita tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Itu dulu, untuk dipahami. Sebenarnya tidak boleh mendahului imam. Makmum artinya yang mengikut, yang meniru, yang mencontoh. Yang di belakang itu arti makmum. Jadi kalau kita mendahului imam, betal kita. Kapan kita bergerak? Kapan kita bergerak? Pertama, ketika akan berrukuk. Ya, bangunkan yang tidur. Ketika akan berrukuk, berarti kan? Selesai imam membaca Allahu Akbar, baru kita bergerak, supaya jangan mendului imam. Jangankan mendului, sama saja tidak boleh. Ya. Ana, 1, 2, 3, berdiri. Contoh. 1, 2, 3. Sini. Menghadap ke sini. Baris. Menghadap ke sana. Lurus. Lurus. Ke saf lurus. Siapa namanya? Rauf. Fakhri. Haki. Yes. Perhatikan ya. Kalau habis sudah sampai membaca baru bergerak ya. Ini dia. Mau ke bawah rukuk. Allahu Akbar. Ya lagi. Jangan ketawa. Apa mau ke depan? Apa putri mau ke depan? Sebagai contoh? Jangan ketawa. Kita belajar. Ini namanya Abang Fakhri. Ini Abang Rauf. Ini Bang Haki. Cetak ya. Nanti titip pesan, letakkan di bawah tikar. Ya, contoh. Nah, perhatikan ini. Kelas 8. Yang tidur bangun. Kapan antum akan berilmu setiap belajar tidur? Allahu Akbar. Ulang lagi. Ulang lagi. Ini yang akan dijelaskan. Coba lihat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan? Tiba di rukuk juga begitu, tiba di sujud. Allahu Akbar. Baru ke bawah. Lalu imam membaca lagi untuk duduk. Allahu Akbar. Fahim? Fahim? Jibril? Coba Jibril duduk situ. Ikut. Dekat Bang Haki ini. Duduk. Duduknya seperti itu. Jangan ketawa juga. Dah. Kita mau sujud lagi ya. Allahu Akbar.
Ke atas ini. Kapan imam membaca takbir ke atas? Ada ulama-ulama kita menganjurkan membaca itu ketika dari duduk istirahat ke atas. Dicontohkan dengan lebih. Ikuti ya. Biar lebih duduk. Lalu duduk istirahat. Jilsatul istirahah. Dari duduk istirahat ini bertakbir. Allahu Akbar. Tunggu dulu. Itu contoh. Ulang sujud lagi. Kalau sudah sampai habis di bar, baru ke atas. Yang ketawa nanti habis ke depan. Ada masanya ketawa, ada masanya serius. Fahim? Labai, paham? Dari sujud, ketika ini. Duduk istirahat dulu imam. Duduk sebentar, baru Allahu Akbar. Allah, terus Allahu Akbar. Ulang lagi. Membaca takbirnya dari duduk ke atas. Faham? Sujud lagi. Imam membaca Allahu Akbar, duduk, takbir ke atas. Allahu Akbar. Baru baca Al-Fatihah. A'udzubillah, Al-Fatihah. Fahim? Silakan duduk. Jibril, gabung saja dengan abang situ. Jadi perempuan yang tadi dilaporkan oleh Umi, selesaikanlah imamnya membaca bacaan Allahu Akbar, baru takbir. Allahu Akbar, baru takbir. Sami Allahu liman hamidah, baru bangkit. Allahu Akbar, baru sujud. Allahu Akbar, baru duduk. Ini baru saja imam baca dia sudah Allah, dia sudah ruku. Menduli imam. Ancamannya nanti ditukar oleh menjadi kepalanya kepala apa? Kalau tidak lurus punggungnya seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri dalam salatnya, itu orang yang tidak lurus punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Sampai situ paham? Imam Setawabi kemarin juga di Masjid Taqwa Bukareh, ya Pak Luzadi tidak salah sempat. Kita dialog dengan imam situ, karena beliau juga begitu. Tiba di rukuk beliau baca Allahu Akbar katanya. Sami Allahu liman hamidah. Terus dia ke bawah. Allahu Akbar. Begitu seterusnya. Karena ilmu kita ini tidak lengkap dan tidak sempurna, kita harus bertanya dulu kepada orang yang melakukan sesuatu, kenapa itu dilakukannya? Jangan-jangan ilmu kita belum sampai. Siapa namanya? Lutfi. Dekat si Jibril dulu. Bukan Mikail ya. Israfil apa Mikail? Lutfi sini.
Abi serius, serius, untuk itu simak dengan serius. Jangan main lagi nak. Dari mana Lutfi? Oh, Jerman, Phnom Penh. Iya, Phnom Penh, Jerman. Perhatikan ya. Kita tidak boleh langsung menyalahkan orang atau memvonis dia salah. Lalu Abi tanya, selama ini Abi mencari-cari bahan dasar dalil. Sebenarnya kapan membaca takbir? Dan kenapa imam-imam tertentu membaca takbirnya setelah sampai di rukun? Ada enggak Pak Imam alasannya? Dari mana keterangannya? Dari mana sumbernya? Ada enggak dalilnya? Kalau ada dalilnya, tolong dikasih tahu kami, sehingga kami juga punya pegangan. Itu tanya Abi. Dulu di mana sekolahnya? Di sana. Nah, sekarang enggak, sejauh sepanjang ustadz atau Pak Imam sekolah di mana-mana, ada enggak penjelasan keterangan dan dalil bahwa kita baca takbir itu setelah sampai di rukun berikutnya? Seperti ini. Allahu Akbar. Seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Ada enggak dalilnya? Jawaban beliau, jujur pula beliau mengatakan, enggak ada ketemu. Cuman saya meniru, mengikuti imam-imam yang biasa begitu. Alasannya supaya makmum jangan mendului. Begitu. Berarti kita dapat bahannya. Alasan pertama, karena mencontoh, meniru, atau itu yang dapat. Yang kedua, alasannya supaya makmum jangan mendahului. Kan dapat keterangannya. Kalau belum ada dalilnya, Abi belum merubah lagi pendapat. Karena juga dapat alasannya. Ini. Jadi jangan menyalahkan orang, cuma tanya dulu. Dan jangan menanyai orang, bertanya. Apa beda bertanya dengan menanyai? Kalau menanyai berarti kita pintar. Kalau bertanya, posisi kita tidak tahu. Fahim? Putri, fahim? Kau setuju? Satu yang kita ralat. Belajarlah untuk tenang salat. Fokus. Tadi ada yang Abi tegur, orang sudah bertakbir, dia masih mengganggu temannya. Coba gentleman saja. Bila aja supaya jangan disuruh ke depan, angkat saya tangan. Di sana Abi tegur tadi. Tidak ada yang jantan. Gemuk badannya? Enggak, bukan itu. Beta orang. Oh, enggak berani. Tidak berani mengaku. Tidak berani mengaku. Orang sudah salat, orang sudah takbir, dia masih bermain-main dengan temannya, mengganggu. Itu orangnya. Kenapa tidak berani menunjuk? Takut. Tapi tidak makan orang. Cuman jangan diulang. Jangan diulang. Tidak bisa sebut namanya supaya nanti tahu adiknya nanti. Tidak bisa sebut. Jangan diulang. Salat itu bukan untuk bermain-main. Salat itu rukun Islam. Salat itu kita harus fokus, harus khusyuk. Kalau tidak siaplah untuk salat, jangan salat dulu. Daripada bermain-main. Makanya sebelum salat itu kita siap. Itu makanya sebelum salat kita diingatkan.
namanya iqamah. Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kan untuk menyiapkan kita. Seruan yang kedua, agar kita siap, tidak ada lagi yang lain. Ini agak susah kita mengajarinya, menasihatinya. Tapi kita akan selalu nyinyir. Abi tidak akan berhenti menasihati antum. Tidak akan berhenti sampai betul-betul antum sadar dan paham. Tidak akan berhenti, walaupun nyinyir. Akan terus Abi tegur. Setiap Abi masuk, kalau masih begitu, akan Abi tegur terus. Karena membiarkan orang salah, berarti dia akan terus salah. Kalau antum wajar ditegur. Menegur dengan bijak, dengan baik. Dipanggil saja baik-baik. Ya, Jibril tadi ya, dipanggil baik-baik kan? Abi tinju tadi enggak? Ditinju tadi. Abi tendang. Panggil aja. Kan ini salat Imaduddin, tiang agama, rukun Islam, satu-satunya ibadah yang langsung Nabi terima kewajibannya daripada Allah. Ya. Ibadah lain diterima oleh Rasulullah kewajibannya melalui Jibril, malaikat. Ini manusia nih. Itu keistimewaan salat. Bermula 50 kali sehari semalam. Akhirnya dikurangi menjadi 5. Jangan biasakan kalau kita akan salat bermain-main. Siapkan diri untuk salat. Latih diri untuk fokus, untuk khusyuk, untuk konsentrasi. Jangan sibuk mengganggu orang. Ada jelas? Kalau kita sudah terbiasa begitu, nanti sampai besar tidak terlatih untuk serius, untuk khusyuk, untuk fokus. Apalagi imam sudah mengatur, rapikan, luruskan, rapat, rata, susun saf, taati itu. Tidak semua kita mentaatinya, karena kita tidak belajar menghormati orang. Kalau sudah terbiasa kita tidak belajar menghormati orang, kita akan selalu begitu. Siapapun yang bicara, guru kah, orang tua kah, abang kita, kakak kita, atau siapa saja, karena kita sudah terbiasa tidak menghargai orang bicara. Sangat penting menghargai orang bicara, apalagi orang itu guru kita. Ada mengerti ini? Kiai Malala, ya? Tuanku Malala, Tuanku Malala, bagus. Siapa namanya? Adri. Ya. Jangan tidur nak? Nggak tidur lagi ya. Bagus, hebat dia nih. Kalau sudah terbiasa kita tidak menghormati, tidak menghargai orang bicara kepada kita, apalagi yang dibicarakannya yang baik, nasihat, bimbingan, arahan, petunjuk, akan terbawa terus kemana-mana. Kalau orang bicara kepada kita, menghadap sama dia, simak bagus-bagus. Maka kalau antum sudah belajar halaqah, nanti duduknya bagus-bagus, supaya nyerap nasihat itu, nyerap ilmu. Nanti sesaat, kalau sudah terbiasa, kita bicara tidak akan disimak orang, tidak akan diperhatikan orang. Ingin dihargai, hargai orang. Ingin dihormati, hormati orang. Ingin didengar, belajar mendengarkan. Apalagi guru kita, orang tua kita.
yang dia betul-betul menasihati, mendidik, mengarahkan, membimbing, menuntun kita supaya baik. Akibatnya, setiap apa yang dibicarakan dilanggar. Karena kita sejak semula tidak ingin mendengarkan nasihat. Contohnya nih, dilanggar lagi nih. Biar sadar. Nyinyir, biar tidak apa-apa nyinyir. Berulang-ulang, tidak bosan-bosan, biar tidak masalah. Sampai kita sadar. Sampah di masjid, safnya, Quran diatur. Jangan di sekitar masjid itu ada berserakan, tetap masih ada. Karena itu tadi, tidak mempedulikan orang mengasih nasihat. Mudah-mudahan nasihat Abi sekali ini didengar. Amin. Harapan kalau salat sebentar lagi Isya, jika imamnya sudah takbir, tidak ada lagi yang meribut, mengganggu, bermain-main, berputar-putar. Bisa mendengarkan nasihat ini? Bisa? Bisa? Ya, jangan melengah, bisa. Bagus. Itu doang kita. Berlatih kita, jika imamnya sudah takbir, kita langsung Allahu Akbar, takbir. Jangan ada lagi putar-putar, jangan diribut. Imam jangan pula bosan. Jangan bosan mengatakan safnya rapi, safnya lurus, safnya teratur. Kita pingin sangat senang dan bahagia kita kalau melihat saf itu rapi. Datang orang ke sini melihat, kagum dia bahwa kami salat di Abi Center betul-betul anak-anaknya tertib salat. Ada mengerti? Rapi salatnya. Ingin kita seperti itu. Kalau mau salat, siapkan diri untuk salat. Tadi Abi nasihat lagi, jangan pakai celana lagi. Ya Abi, ada peci, ada, pasang lagi peci. Kita mau salat, mau ke kondangan, mau menghadiri undangan, kita sudah bersiap. Mau ke pasar, kita siap. Mau olahraga, kita siap pakai olahraga. Mau bela diri, kita siap pakai bela diri. Mau salat, kenapa kita tidak siapkan serapi mungkin? Serapi mungkin. Maka cobalah nih, laksanakan. Biarkan besok tidak ada lagi yang tidak pakai peci. Jangan comot juga peci orang lain. Mana yang lebih bagus, pakai peci atau tidak? Pakai peci. Rapi. Walaupun ini tidak ada dalam hadis Nabi. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tapi dalilnya, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surah Arab. Ambil pakai sebaik-baik pakaianmu setiap kali ke tempat salat. Ini tipe manusia yang tidak serius ini. Mudah-mudahan besok subuh. Karena Nabi jarang di sini salat. Maghrib, Isya, subuh jarang. Zuhur juga. Mudah-mudahan ada perubahannya. Amin. Dan kita doakan yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak serius, yang selalu bermain,
yang selalu tidak memperhatikan. Lebih serius, lebih fokus supaya dapat memperhatikan. Pakailah pakaian yang terbaik, walaupun tidak baru, ketika akan salat. Kan rapi nih, pakai sarung, pakai meja, pakai peci. Bila perlu pakai jas. Seorang profesor, ini lebih dengar pula kisahnya seorang profesor. Dia profesor bahasa Arab, tanpa menyebut nama beliau. Dia orang kita. Setiap akan salat, beliau pakai rapi-rapi, lengkap, sangat rapi. Ditanya oleh mahasiswa, mau kemana Bapak? Saya mau salat. Saya harus rapi salat, karena saya akan salat menghadap Allah, berdialog, berbisik, bermunajah, mengadu, meminta, memohon, curhat, berlindung kepada Allah. Saya harus rapi menghadap pencipta saya. Maka kepada ustaz-ustaz kita, teruslah ajak anak kita berpakaian rapi salat. Kembali kita doakan yang biasa terlambat, janganlah terlambat lagi. Seakan-akan terlambat itu suatu tradisi bagi orang tertentu. Tradisi baginya terlambat. Seakan-akan menjadi tren terlambat itu. Ini malam. Satu itu dia yang jawab pertanyaan. Satu lagi tinggal 2 menit saja, orang sudah azan. Kita sudah terlatih dan dilatih, khususnya laki-laki, untuk berzikir setelah asar, zikir sore, azkarul masa. Kalau perempuan sudah terbiasa, pagi-pagi subuh, jam 4:30 ya, mereka sudah di teras. Ya, di teras. Perempuan di teras asrama itu mereka sudah zikir pagi. Ketika itu habis sudah siap-siap mau berangkat itu. Mau berangkat mengaji keluar setiap subuh. Perempuan habis pujikan, jam 2:30 sudah bangun. Bahkan ada yang jam 2 sudah mulai nampak bergerak-gerak di belakang, terdengar. Jam 3 sudah rata-rata, jam 3:30 sudah hampir semuanya bangun. Dipujikan. Lalu mereka berzikir bersama. Pak Lawazadi pun tidak ada mengumumkan akan terbangun juga perempuan, putri. Itu kelebihannya. Nah, kita laki-laki biasa zikir bersama habis asar, juga diikuti perempuan. Abi nasihatkan, zikir itu bukan olok-olok. Zikir itu bukan main-main. Zikir itu kebutuhan dasar. Inti ibadah zikir. Inti ibadah zikir. Jika kita berzikir, berzikirlah dengan serius. Padahal kami selalu berdiri di sini. Selalu kami berdiri. Yang bermain berzikir, diangkat, ditegur. Kenapa? Kewajiban kami. Ada saja yang berolok-olok berzikir, bermain-main, mengganggu, bergelut. Dia berzikir. Nampak di kita dia pura-pura berzikir. Nampak dia pura-pura berdoa. Jangan jadikan bahan olok-olok ibadah. Ada paham maksud Abi? Ada. Jangan jadikan ibadah sebagai sarana untuk main-main, berolok-olok. Salah satunya zikir. Zikir itu ibadahnya alam semesta.
Sabbahalillah, yusabbihulillah. Semuanya bertasbih dengan cara bahasa masing-masing. Ibadah, ini zikir, ibadahnya Allah. Bayangkan malaikat menghadiri majlis zikir. Jangan lagi berolok-olok main-main ketika berzikir sore. Ada yang pura-pura mulutnya bicara. Ketika kita lihat, dia pura-pura. Ketika kita menengok, dah tak lagi. Kemarin sempat Habib tunggui siapa berzikir di situ. Habib tunggu di depan. Pura-pura membaca. Sampai selesai. Tidak habis sebutkan orangnya, 2 orang kemarin. Biasa bermain, biasa berolok. Tidak membedakan ini permainan dan ini ibadah. Jadi dipesankan kepada antum semua, kalau berzikir, berzikir serius, fokus, khusyuk. Zikir itu makanan hati. Zikir itu bagi hati bagaikan air bagi ikan. Adzikru lil qalbi kal ma'ilis samak. Zikir itu bagi hati bagaikan air bagi ikan. Jika ikan tidak berada di air, dia menggelepar-gelepar. Itu makanya kita menggelepar-gelepar, gelisah, resah, takut, cemas karena zikir kurang. Nah, bagaimana hati kita akan tentram? Kita berolok bermain ketika berzikir. Abi minta betul-betul serius. Ustaz kita berpahala, itu kita memperhatikan berpahala kita. Cobalah. Tidak ingin kita lagi melihat anak-anak kita ini ketika berdoa, ketika berzikir, dianggapnya itu suatu hal yang sepele. Sampai nanti terasa nikmatnya berzikir. Sehingga kita butuh dengan zikir. Sampai terasa kita nanti nikmatnya berdoa. Sehingga kita butuh dengan doa. Tanpa berzikir, tanpa berdoa, kita rasa ada yang hilang. Dengan cara latih. Sehingga dikatakan, jadilah orang sebaik-baiknya, sehingga kalau dapat kamu mati dalam keadaan lidahmu berzikir. Mati kamu, lidahmu dalam keadaan qomat kamit berzikir. Itu kematian yang sangat indah. Abi lupa perawinya, dibacakan ini. Hadisnya dapat, lihat perawinya. Lupa Abi melihat perawinya. Ahabbul a'mali ilallah an tamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Jami', kitab Sahih Jami', tanpa disebutkan perawinya, sorry. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai, yang paling Allah senangi, engkau mati sementara lidahmu basah dengan zikir. Orang yang berzikir adalah orang yang viral di langit. Karena zikir-zikir yang kita ucapkan itu tawaf di sekeliling aras, menyebut nama-nama yang berzikir. Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang berzikir, banyak berzikir, jangan zikirnya ikhlas, zikir yang serius, zikir yang sungguh-sungguh, dengan kaifiat adab-adabnya, namanya populer di aras, di alam langit. Karena setiap kali dia berzikir, zikir itu naik menyebut-nyebut nama siapa yang berzikir. Main-main kita, bayangkan. Kita main-main berzikir. Enggak serius, enggak fokus, mengganggu, dan pura-pura berzikir.
Sehingga zikir itu tidak berkesan, tidak pengaruh. Mudah-mudahan besok di saat-saat kita berzikir bersama, karena kita sudah berlatih untuk berzikir sore, bahkan menjadi suatu syarat ikut ujian kemarin ya, syarat ikut ujian hafal zikir pagi dan zikir sore atau zikir petang. Tinggal merutinkan. Kenapa? Kalau tidak dirutinkan bersama-sama nanti tidak terbiasa. Kalau sudah dirutinkan, dibiasakan, nanti terlatih sendiri. Itu sendiri. Ya, kita dituntun bersama-sama. Tentang zikir ini yang ambil koreksi adalah banyaknya yang bermain-main berzikir. Coba jangan bersandar. Coba serius ya. Yang ketawa, kenapa ketawa? Besok diharapkan catatan dalam berzikir, koreksi, seriuslah, sungguh-sungguhlah, fokuslah, jangan pura-pura menekur, pura-pura komat kamit. Kalau dilihat oleh ustaz guru, dia pura-pura. Nanti ketika pandangan ustaz kami lain, dia sudah main lagi. Cobalah, belajarlah beribadah itu untuk konsentrasi, untuk khusyuk, karena ini ibadah. Ibadah bukan permainan. Ibadah bukan arena untuk berpura-pura. Ibadah adalah suatu keharusan dan kebutuhan jiwa kita. Apa ibadah tadi? Ya, antum di belakang. Apa ibadah? Kan karena bermain-main, ditunjuk. Ibadah kebutuhan jiwa kita. Di samping kewajiban dia butuh. Kita butuh dengan ibadah. Kita butuh dengan zikir. Kita butuh dengan doa. Kita butuh dengan salat. Salat itu bukan hanya kewajiban, kebutuhan. Karena salat itu tempat kita mengadu. Kita butuh mengadu. Kita butuh doa. Kita butuh curhat. Karena kita lemah. Di salat tempatnya. Yang baju merah sudah 3 kali diperingatkan. Catat namanya Ustaz Enrico. Yang depan baju kaos putih, baju merah, hati ayam. Tidak pernah serius jika Abi bicara. Angkat kepala. Diulang lagi nih. Andai pun tidak wajib salat itu, kita butuh dengan salat. Bitalah pernah nulis buku tebal, belum dicetak. Namanya Salat Kebutuhan Hidup. Salat setebal ini. Salat kebutuhan hidup. Tiba saatnya nanti kita butuh salat. Karena kita butuh tempat mengadu, kita butuh curhat, kita butuh memohon meminta. Karena kita banyak hajat, banyak keperluan, kita lemah. Di salatlah tempatnya. Jadi bagaimana mungkin kebutuhan kita, hajat kita, keperluan kita terpenuhi kalau kita menganggap salat itu main-main? Tidak serius. Begitu juga doa. Begitu juga zikir. Salat, doa, zikir. Lengkapi dengan istighfar. Karena kita banyak kekurangan, banyak kelemahan di sana sini, termasuk dalam ibadah. Abi sangat paham. Antum kadang-kadang belum nangkap pesan-pesan itu. Masukkan saja ke sini.
Nanti ingat ini. Karena nasihat-nasihat itu bila didengarkan, walaupun kita kecil, didengarkan nanti setelah dosa terbayang-bayang lagi. Kan sudah Abi bilang, sampai sekarang bagi Abi, guru Abi masih ingat Abi. Gerak-geriknya, tulisannya. Karena kita perhatian. Bentuk guru masih ingat, pakaian guru masih ingat, karena kita perhatian. Baru sadar kita sekarang, sudah dewasa, nasihat itu guru itu baru teringat lagi. Nasihat itu kadang-kadang ketika kita mendengar tidak butuh, tidak perlu. Tapi kalau kita dengarkan sesaat dia butuh. Sama dengan pakaian, kita tidak akan memakai semua pakaian, tapi saat nanti kita butuh pakaian itu. Ini pesan Nabi malam hari ini untuk antum semua, lebih-lebih abang-abangnya. Dan sebelum tutup, 2 kelas 9 bukan menyalahkan antum, bukan mencari kesalahan, bukan marah, tapi pesan. Tinggalkanlah kesan-kesan, perangai, tingkah laku, perbuatan yang baik-baik untuk kami kenal. Andai antum tidak mau di sini, karena tiada pula haknya untuk dipaksa. Tidak ada paksaan untuk melanjutkan sekolah mondok di sini. Kalau memang orang sudah keras keluar, tidak dipaksa. Jadi siapa yang berkeras ingin mengecap dunia luar, bagaimana pula dunia luar, bebas lepas silakan. Tapi selama antum di sini, ada hendaknya akan kami kenang, yang akan kami ingat, yang akan kami sebut-sebut, yang akan kami bicarakan kepada yang lainnya, bahwa kelas 9 dulu di sini begini. Akan kami baca kepada yang baru-baru, akan kami sebut-sebut. Namanya di sana zikr, sebutannya baik, yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat. Di sana zikr, sebutan yang baik di belakang hari, termasuk kelas 11. Salah satu faktor tidak pergi lagi dengan Abi ngaji malam, salah satunya itu. Ada sebutan yang tidak baik bagi orang luar. Jaga nama guru kita, jaga nama pimpinan kita, jaga semuanya. Termasuk peristiwa yang kejadian dengan kemarin tetangga kita, jagalah. Bukan hanya antum, kami yang rusak. Kami nanti yang apalagi mengalami hal-hal yang tidak baik dengan orang lain. Gara-gara perangai kita membuang puntung rokok, melempar-lempar batu kena rumah orang. Jagalah nama sekolah, nama pondok, nama kami. Kelanjutan pondok ini. Ada paham itu? Ada mengerti? Kelas 12 sudah jelas akan pergi. Antum di bulan Maret sudah ujian akhir kelas 12 kalau tidak salah. Sudah disampaikan belum? Sekarang sudah tanggal 23. Tidak apa lagi. Ujian akhir. Sebelumnya perpisahan. Kelas 9 juga habis lebaran ujian. Dan itu tidak main-main. Nilai antum tergantung di mana antum belajar. Kalau dulu masih tergantung dengan ujian nasional ya. Nah, sekarang diserahkan kepada sekolah masing-masing. Itu makanya ditekankan. Jangan umpati, jangan salahkan, karena nilai antum lulus tidak lulusnya antum tergantung adab. Adab itu yang paling berharga di kami di sini, termasuk salat. Guru-guru kita sudah kita anjurkan nilai salat dikumpulkan, pengaruh kepada lulus tidak lulus. Hafalan Qur'annya berpengaruh. Ini
Sebelum ditutup yang dua ini, tinggalkan kesan yang baik, jadi lebahlah. Dia hinggap bukan merusak, tapi hinggap meninggalkan madu. Makanan lebah yang baik-baik, sehingga yang keluar di perutnya juga yang baik-baik. Jangan mencuri, jangan merampas, jangan memakan jatah teman, jangan menghabiskan sambalnya. Kelas 12 juga begitu. Antum anak pertama di sini. Anak pertama di sini. Itu pesan kita semua. Untuk kita semua. Dan Nabi yakin antum bisa melaksanakan yang baik. Ya, kelas 9. Insyaallah. Kelas 12. Baik. Itu harapan kami semua untuk antum-antum semua. Tidak jemu, tidak bosan kami mengingatkan itu kepada kita semua. Jangan menjadi kumbang yang selalu melobangi rumah-rumah. Dia pergi, rumah orang berlubang-lubang. Jangan seperti langau hijau. Tahu langau hijau? Lalat yang suka hinggap di kotoran-kotoran lalu terbang mengaung-ngaung, terbang ke sambal, terbang ke makanan, meninggalkan kotoran. Jangan seperti kacang miang, gatal orang duduk kacang miang. Jangan, jadi lebahlah. Sehingga dikatakan orang mukmin itu kan nahal, al-mu'min kan nahal. Orang mukmin itu seperti lebah. Ini pesan-pesan Nabi kepada antum semua. Ada juga hikmahnya, ada juga manfaatnya kita tidak mengaji keluar. Hujan lebat di tempat lain, di kita tidak hujan. Semoga berfaedah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Coba laki-laki semuanya serius baca doa kepada majelis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.